Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Materi ini ada di kelas 6 semester 1 kurikulum 2013, tepatnya di tema 1. Bagi adik-adik yang pengen berkunjung ke website saya di pakmono.com, kemudian sebelum kita lanjut ke materi, subscribe dulu ya. Nah, tujuan pembelajarannya adalah kalian bisa menjelaskan perkembangbiakan generatif pada tumbuhan, bisa menjelaskan alat perkembangbiakan generatif pada tumbuhan, menyebutkan bagian-bagian bunga, dan menjelaskan peristiwa penyerbukan dan pembuahan pada tumbuhan. Yuk, kita langsung saja mulai materinya. Nah, perkembangbiakan tumbuhan secara generatif adalah perkembangbiakan melalui perkawinan. Jadi tidak hanya hewan saja yang melakukan perkawinan, akan tetapi tumbuhan juga melakukan perkawinan. Nah, perkembangbiakan generatif ini terjadi pada tumbuhan berbiji. Kemudian alat perkembangbiakan perkawinan pada tumbuhan adalah bunga. Nanti kita lihat apa saja ya alat kelamin betina dan alat kelamin jantan pada tumbuhan seperti apa. Nah, bunga yang lengkap mempunyai alat perhiasan bunga yang terdiri atas kelopak bunga dan mahkota bunga. Oke, mungkin kalian punya bunga mawar sebagai hiasan di depan rumah ya, atau jenis bunga lain, misalnya ada bunga adenium, bunga anggrek, dan lain sebagainya. Nah, pada bunga tersebut ada yang namanya alat kelamin jantan dan alat kelamin betina di dalam bunga itu. Nah, alat kelamin bunga yang terdiri atas benang sari nih. Jadi, nama alat kelamin jantan disebut dengan benang sari, sedangkan alat kelamin betina pada tumbuhan disebut dengan putik. Oke ya, saya ulangi. Alat kelamin jantan pada tumbuhan disebut dengan benang sari dan alat kelamin betina disebut dengan putik. Kedua alat kelamin pada tumbuhan ini terdapat pada bunga. Nih, kita lihat apa saja bagian-bagian bunga. Oke, yang paling umum kita ketahui ya, paling sering kita ketahui, bagian bunga yang paling mencolok dan yang paling indah adalah mahkota bunga. Jadi banyak seseorang itu memelihara tumbuhan, khususnya tanaman bunga ini, dilihat dari mahkotanya. Misalnya dengan memelihara tanaman anggrek ataupun bunga mawar, bunga melati, dilihat karena bentuk mahkotanya ya. Jadi bagian bunga yang paling indah dan yang menarik perhatian disebut dengan mahkota bunga. Kemudian di sini tadi alat kelamin jantan dan alat kelamin betina ya. Alat kelamin betina pada tumbuhan adalah putik ya. Nah, di sini putik ini terdapat bagian-bagiannya, yaitu ada kepala putik dan tangkai putik. Kemudian pada benang sari, alat kelamin jantan pada tumbuhan adalah bagian-bagiannya ini ada benang sari dan kepala sari. Nah, pada kepala sari ini terdapat yang namanya serbuk sari. Nah, serbuk sari ini nanti dia akan jatuh ke kepala putik dan terjadi namanya penyerbukan. Nanti untuk bagian-bagian bunga itu akan dijelaskan pada video tersendiri ya, supaya lebih jelas. Kemudian bagian bunga yang lain adalah kelopak. Nah, di sini kelopak bunga ketika bunga itu belum mekar atau masih kuncup, dia fungsinya adalah melindungi dari bunga itu. Jadi sebelum bunga itu mekar, yang melindungi adalah kelopak bunga.
Selanjutnya ada bakal biji. Nah, di bakal biji di sini nanti ketika dia bertemu dengan sel jantan, dia akan menjadi biji. Selanjutnya adalah dasar bunga. Di sini dasar bunga berfungsi sebagai penopang ya, sebagai penopang dari mahkota. Nah, tangkai bunga ini yang menghubungkan dari bunga itu dengan bagian rantingnya. Kita lanjutkan ya. Nah, selanjutnya adalah benang sari. Sudah disinggung pada penjelasan sebelumnya, benang sari adalah alat kelamin jantan yang terdiri atas tangkai sari dan kepala sari. Kemudian di dalam kepala sari terdapat yang namanya serbuk sari. Nah, ini pada bagian kepala sari ini, bagian atas yang ini adalah berisi serbuk sari, dan ini adalah kantong sari, dan bagian bawah ini adalah tangkai sari. Nah, serbuk sari ini dia bisa keluar ya, misalnya bisa terkena angin ataupun terbawa oleh serangga ataupun lebah. Jadi bisa menempel pada putik yang nantinya akan terjadi pembuahan. Kemudian di sini ada bagian ikatan pembuluh, kemudian ada benang sari yang di dalam kantong sari. Selanjutnya adalah putik. Nah, putik merupakan alat kelamin betina yang terdiri atas kepala putik, tangkai putik, bakal buah, sel telur, dan bakal biji. Bentuknya ini kalau dilihat secara detail seperti botol. Selanjutnya adalah penyerbukan. Perkembangbiakan tumbuhan melalui perkawinan selalu diawali dengan penyerbukan. Nah, apa sih penyerbukan itu ya? Nah, ini penyerbukan adalah peristiwa jatuhnya serbuk sari di kepala putik. Jadi, serbuk sari bisa jatuh ke kepala putik itu bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor dari luar ya. Misalnya terkena angin ataupun terkena air hujan, bisa oleh bantuan manusia ataupun bisa bantuan oleh serangga atau hewan. Misalnya lebah nih, lebah yang biasa hinggap di bunga matahari misalnya, lebah yang mencari madu di bunga matahari, dia menempel kemudian dia menjatuhkan serbuk sari itu pas di kepala putiknya. Nah, nanti akan terjadi pembuahan dan akhirnya menghasilkan biji bunga matahari yang bisa kita nikmati. Selanjutnya, serbuk sari yang merupakan sel kelamin jantan masuk ke tangkai putik ya. Nah, tadi sudah disinggung. Kemudian nanti serbuk sari masuk ke tangkai putik, kemudian menuju ke dalam bakal buah dan terjadilah pembuahan. Nah, apa sih pembuahan itu? Nih, pembuahan adalah proses peleburan sel kelamin betina atau sel telur yang terdapat di dalam putik dan sel kelamin jantan atau sperma yang berasal dari serbuk sari. Kemudian pada proses pembuahan ini akan menghasilkan yang namanya zigot. Kemudian zigot ini akan berkembang menjadi lembaga. Nah, nanti lembaga lama-kelamaan lagi berkembang menjadi yang namanya bakal biji. Kemudian bakal biji ini akan berkembang lagi menjadi biji dan bakal buah. Selanjutnya bakal buah itu yang bisa kita nikmati misalnya pada tanaman mangga atau buah mangga, yang bisa kita makan adalah daging buahnya. Selanjutnya, lembaga yang berada di dalam biji merupakan calon tumbuhan baru. Ya, misalnya pada saat kita makan mangga yang sudah masak ya, daging buahnya itu yang kita makan, kemudian bijinya misalnya kita bisa tanam ya, bisa ditanam di dalam tanah ataupun di pot. Nanti pada biji mangga tersebut dapat tumbuh pohon mangga yang baru. Selanjutnya, contoh tumbuhan yang berkembang biak secara generatif. Nah, contohnya apa saja nih yang ada di sekitar kita ya? Nih, misalnya ada tanaman salak, kemudian kacang tanah, ada bunga sepatu,
tanaman padi, ada jagung, kelapa, ada buah mangga, durian, dan jambu. Nah, coba nih sekarang kalian sebutkan ya, misalnya sebutkan 3 contoh perkembangbiakan pada tumbuhan secara generatif seperti apa. Contohnya apa aja? Oke, terima kasih atas perhatiannya. Selalu semangat belajar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.